Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada materi ini akan membahas sistem pencernaan makanan pada manusia pada bagian yang ketiga, yaitu saluran pencernaan. Baik, kita mulai. Perhatikan di tayangan ini, saluran pencernaan secara urut itu mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Di mana usus halus itu ada 3 macam, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Baik, kita mulai menjelaskan mulai dari mulut sampai anus itu terjadi peristiwa apa. Ya, ini adalah organ saluran pencernaan. Kalian harus bisa membedakan antara organ saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Jadi kalau organ saluran itu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan anus. Lebih lengkapnya dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Saluran pencernaan itu mempunyai bagian-bagian, ya, terdiri atas, di sini ada mulut atau oris. Nah, ini ya, di mulut atau oris ini terjadi peristiwa mekanik dan kimiawi. Apa maksudnya? Pada saat kita makan, makanan masuk ke dalam mulut itu kan tidak langsung ditelan, dikunyah dulu, yang dibantu oleh gigi, lidah. Perhatikan di animasi, di mulut ini terjadi yang namanya mekanik kalau penghancuran, dan setelah dihancurkan itu ada beberapa zat. Ada satu zat di mulut yang dicerna secara kimiawi, yaitu makanan yang mengandung zat karbohidrat. Karbohidrat di mulut itu dicerna secara kimiawi oleh enzim amilase atau ptyalin. Begitu. Nah, setelah terjadi proses pencernaan mekanik kimiawi di mulut, makanan ini kalau sudah halus, sudah terasa bisa ditelan, akan menuju ke kerongkongan, menuju ke lambung melewati kerongkongan atau esofagus. Nah, di sini terjadi peristiwa gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan, sehingga makanan akan terdorong masuk ke dalam lambung. Bisa kalian rasakan pada saat menelan, itu ada gerakan di daerah kerongkongan. Itulah yang disebut dengan gerakan peristaltik. Yang kalian rasakan adalah gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik di kerongkongan itu akan mendorong makanan menuju ke lambung. Mana lambung? Ini ya, yang warna agak ungu, keunguan, itu adalah lambung atau ventriculus, atau namanya emah, ya. Nah, di lambung ini selain sebagai saluran pencernaan, saluran pencernaan makanan, ini juga sebagai penghasil enzim. Jadi di lambung menghasilkan 3 macam enzim, yaitu enzim HCl, pepsin, dan renin. Lebih mudahnya HPR. Dimana HCl itu adalah untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam makanan, yang masuk melalui makanan. Ya, itu HCl. Kemudian HCl, H-nya itu apa? Asam klorida. P-nya HPR. P adalah pepsin. Pepsin di sini adalah mencerna protein menjadi pepton. L-nya adalah lipase. Renin ya, HPR, renin. Jadi di lambung
dihasilkan 3 macam enzim, HCl, asam klorida ya, HCl itu asam klorida, kemudian pepsin, kemudian renin. Nah, pepsin di sini adalah mencerna protein. Protein diubah menjadi pepton. Renin adalah membantu pepsin, yaitu menguraikan protein dari air susu. Renin ya, mengendapkan protein dari air susu itu ya. Yang berikutnya setelah di lambung selain mencerna secara kimiawi juga mekanik. Mengapa? Karena pada saat kita mengunyah di mulut kadang-kadang kan belum tentu halus semua baru menelan, tapi kadang-kadang masih agak kasar telan. Nah, di lambung itu dihaluskan lagi. Nah, di lambung ini juga terjadi pencernaan mekanis. Jadi di lambung ada 2 pencernaan, mekanis dan kimiawi ya. Kemudian setelah di lambung terjadi pencernaan kimiawi dan mekanis atau mekanis dan kimiawi, menuju ke usus 12 jari. Nah, ini adalah usus 12 jari atau duodenum. Ini punya panjang antara sekitar 20 sampai 25 cm. Di sini terjadi proses pencernaan kimiawi. Mengapa? Di kimiawi itu mendapat enzim dari ini kelenjar pankreas. Nanti saya tunjukkan pada saat belajar kelenjar pencernaan ya. Yang jelas pankreas itu dekat dengan duodenum. Karena pankreas ini memproduksi 3 macam enzim, yaitu enzim lipase ya, kemudian amilase, kemudian tripsin. Saya ulang, di kelenjar pankreas itu memproduksi amilase, tripsin, dan lipase ATL. Nah, amilase untuk apa? Mencerna karbohidrat diubah menjadi gula. Mengapa di sini ada mengubah karbohidrat menjadi gula? Karena di mulut pada saat kita makan itu belum maksimal kimiawinya. Nah, dimaksimalkan di usus 12 jari, khususnya yang karbohidratnya. Begitu ya lah. Terus tripsin untuk apa? Mencerna protein. Di lambung tadi sudah dijelaskan, protein diubah menjadi pepton ya oleh pepsin. Lah, pepton ini masih belum bisa diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, sampai di duodenum, pepton diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Jadi tripsin fungsinya mengubah protein menjadi asam amino, tepatnya mengubah pepton menjadi asam amino. Yang berikutnya lipase ya. Lipase di usus 12 jari itu ada lipase yang dihasilkan oleh tripsin, oleh kelenjar pankreas. Untuk apa lipase? Mencerna lemak. Jadi saya tegaskan di sini, di duodenum itu ada 3 enzim, amilase, tripsin, lipase, di mana 3 macam enzim itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Apa masing-masing fungsi enzim tersebut? Amilase mencerna karbohidrat menjadi gula, tripsin mengubah pepton menjadi asam amino atau protein menjadi asam amino, lipase mencerna lemak. Nah, berarti pencernaan kimiawi di usus 12 jari sudah sempurna, meneruskan dari pekerjaan di lambung. Kalau sudah sempurna, makanan akan menuju ke usus halus yang lainnya, yaitu apa? Usus kosong dan usus penyerapan. Di mana yang agak warna merah ya, warna merah atau ungu tajam itu ya, itu adalah usus kosong dan usus penyerapan.
Di usus kosong ini maksudnya adalah terjadi kimiawi lagi. Mengapa? Di sini di kimiawi diseleksi mana zat-zat makanan yang belum tuntas pencernaan kimiawinya. Kalau sudah terjadi selesai pencernaan kimiawi, maka sari-sari makanan akan diserap di bagian tepatnya di usus penyerapan atau ilium. Bisa kalian lihat gambarnya. Jadi zat makanan yang diserap itu adalah zat gula ya, yang berasal dari perubahan karbohidrat atau bisa juga zat gula langsung yang dikonsumsi. Kemudian asam amino. Asam amino adalah senyawa yang terkecil dari protein. Kemudian asam lemak, hasil pencernaan lipase. Kemudian ada vitamin, mineral, air. Ini diserap. Nah, ada sampahnya. Sari-sari makanan diserap oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh, tapi masuk dulu ke hati, baru beredar ke seluruh tubuh. Nah, sisa pencernaannya itu nanti masuk ke usus besar. Nah, ini yang warna coklat. Ini adalah usus besar atau kolon. Nah, sampahnya diolah di sini sekitar lamanya 24 jaman ya. Sekitar itu dicerna, dibusukkan. Di usus 12 jari itu ada bakteri pembusuk, bakteri Escherichia coli. Di sini bakteri ini membusukkan sisa-sisa pencernaan yang ada di usus besar. Kurang lebih sekitar 24 jam, maka terjadi feses. Ya, terjadi feses, pembentukan feses. Jadi jadi usus 12 jari itu ini. Nah, ini usus besar, maaf. Ini ya. Nah, di sini terjadi proses pembusukan makanan. Menghasilkan feses. Nah, feses tidak langsung keluar, ditampung dulu di rektum. Kalau sudah penuh, maka akan keluar melalui anus. Perlu kalian ketahui, di usus besar juga bakteri selain membusukkan bisa menghasilkan pembentukan vitamin K. Itu ya tentang saluran pencernaan. Jadi saya tegaskan di sini, saluran pencernaan itu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus 12 jari, ada usus halus yeyinum dan usus penyerapan, usus besar, rektum, anus. Jadi kalau lengkap itu ada 8. Dan saya tekankan di sini, usus 12 jari, yeyinum, penyerapan itu disebut usus halus. Itu tentang saluran pencernaan. Sampai jumpa lagi di video membahas kelenjar pencernaan. Nah, ini ada soal. Tentunya kalian misalkan disuruh memberi bagian-bagian pencernaan secara urut harus bisa. Nomor 1 apa? Pasti mulut. Nomor 2 apa? Kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Yang keempat adalah usus 12 jari atau duodenum. Sedangkan 6 adalah usus kosong dan usus penyerapan. 5 usus besar. 7 rektum, dan lubang terakhir adalah anus. Di mana proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi, di organ bagian mana? Sudah pasti kalian akan menjawab nomor 1 dan nomor 3. Yang hanya mencerna secara kimiawi adalah yang nomor 4, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Oke, itu tentang saluran pencernaan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.